Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada setiap kita ada hingga sampai hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita tunduk kepala bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami hendak mengawali segala kegiatan kami dengan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami buka telinga kami siapkan hati kami, pikiran, perasaan kami, hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan setiap kami, menghibur setiap kami, memberi pengharapan baru setiap kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 20 sampai ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapa di antara kita yang rindu hidup dalam ratapan, hidup dalam sengsara, hidup dalam penderitaan? Saya kalau ditari, mau enggak hidup dalam penderitaan? Spontan saya akan berkata, no, tidak, emoh, ya. Tidak akan ada seorang pun yang mau hidup dalam ratapan, dalam derita, dalam kesukaran. Namun persoalannya, Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa memilih ketika kondisi tersebut diperhadapkan dalam hidup kita. Mau tidak mau, kita harus menghadapinya, kita nggak bisa lari dari kenyataan. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana supaya ratapan kita diubahkan menjadi nyanyian? Mungkinkah itu? Mustahilkah itu? Bapak Ibu, di tangan saya ada 2 telur. Saya akan membenturkan 2 telur yang berbeda ini. Sama-sama telur Bapak Ibu. Sama-sama punya cangkang. Sama-sama ada isinya. Saya akan benturkan satu dengan yang lainnya. Ya, yang satu sudah mulai bentrek. Kalau saya jatuhkan kedua-duanya,
Yang satu masih utuh Bapak Ibu. Ya! Yang satu pecah, keluar kuningnya. Yang satu masih utuh, meskipun retak atau bendat. Mengapa Bapak Ibu? Yang pertama, telur pertama, ketika saya bentorkan, dia sudah retak atau pecah. Sementara telur yang satu masih utuh. Begitu saya banteng ke bawah, yang satu remuk, yang satu hanya bentar. Kenapa? Karena telur yang pertama tidak mengalami proses penggodokan, tidak mengalami proses pemanasan. Sementara telur yang satu ini mengalami proses penggodokan atau proses pemanasan. Andai telur ini bisa teriak, dia akan berkata, aduh sakit ketika menghadapi hawa panas yang menyakitkan. Namun hasil akhirnya adalah telur yang sudah matang ini tahan terhadap bantingan, tahan terhadap benturan, tidak mudah hancur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita pun juga perlu mengalami yang namanya proses. Tentu proses kehidupan kadang tidak membuat kita nyaman. Bisa jadi membuat kita menangis, membuat kita mengadu kesakitan, membuat kita meratap. Namun, ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi kenyataan tersebut bersama dengan Tuhan, hasilnya adalah akan membuat kita semakin kuat dan menghasilkan nyanyian dalam hidup kita. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang pertama, pemazmur Daud berkata di saat dia menghadapi derita, menghadapi ratapan, menghadapi kesukaran, menghadapi kondisi yang membuat dia bisa menangis. Dia berkata, ya Tuhan, janganlah Engkau jauh. Apakah itu artinya Allah jauh? Tentu tidak Bapak Ibu. Allah itu tetap dekat. Namun persoalannya, kadang-kadang diri kita lah yang justru menjauhkan diri dari Tuhan. Pemazmur mengungkapkan isi hatinya dengan jujur di hadapan Allah. Dia berterus terang di hadapan Allah. Tidak ada satupun kondisi hatinya, jiwanya yang ia sembunyikan dari Tuhan. Tapi dia berseru, curhat kepada Tuhan. Janganlah Engkau jauh ya Allah. Entah itu derita yang dialami pemazmur oleh karena dosa-dosanya sendiri, akibat dari perbuatan tangannya. Ia mungkin dikepung musuh juga karena kesalahannya di masa lalu. Namun pemazmur tetap terbuka kepada Tuhan. Jangan menjauh ya Allah. Apapun warna hidupku, apapun kondisiku saat ini, jangan kau menjauh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu dan saya sedang dalam keadaan galau, ratapan, kita menangis, kita bersedih, kita menderita, kita mengadu. Apapun faktor penyebabnya, mari berserulah kepada Tuhan. Curahkan isi hati Bapak Ibu dan saya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menjauh atas hidup Bapak Ibu dan saya. Tetapi Tuhan menyatu atas persoalan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dia kekuatan kita. Jadi selama apapun kita, sepanjang ada Tuhan dalam hidup kita, kita kuat bersama dengan Dia. Kemudian yang kedua, ia tidak memandang hina. Memandang hina. Tuhan itu mengamati dengan teliti kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tetapi Dia memandang kita dengan penuh rasa belas kasihan. Tuhan tidak jijik terhadap siapa saja yang mau berterus terang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan jijik sama dosa? Betul, itu tidak salah. Namun setiap orang yang mengalami kejatuhan, dia meratap, dia memohon, mohon sentuhan tangan Tuhan.
Allah kita tetap memandang dengan penuh belas kasihan. Jadi, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengambil sikap, pujilah Tuhan, karena Dia tidak pernah memandang jijik setiap kita. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya sengsara atau ratapan itu berubah menjadi nyanyian? Yang ketiga adalah mari kita senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Manusia punya potensi gampang jatuh dalam kesombongan. Sudah jatuh, sudah remuk, sudah dalam keadaan hina saja, dia masih bisa sombong, bahkan bisa protes kepada Tuhan. Seolah-olah yang salah itu Tuhan atas hidupnya yang sengsara. Dengan berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi? Kenapa kau biarkan ya Tuhan? Masih menyalahkan Tuhan. Kadang masih mencela Tuhan, di mana kasih-Mu Tuhan? Kenapa kau biarkan aku menangis, meratap, merintih? Ibu Bapak, itu adalah potensi diri kita yang gampang jatuh dalam kesombongan. Oleh sebab itu, saat Bapak, Ibu, dan saya diizinkan menghadapi ratapan, keluhan, derita, saatnya mari kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Jangan malah mengambil sikap malangkrek, menentang Tuhan. Seolah-olah kita selalu benar, tidak pernah salah. Seolah-olah derita yang kita hadapi karena Dia yang menyebabkan ini. Kita menyalahkan keadaan kita, menyalahkan orang seputar kita, menyalahkan keluarga kita, bahkan kita menyalahkan Tuhan atas derita yang kita alami. Mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kemudian berikutnya, firman Tuhan memberi petunjuk bagi setiap kita. Kita diingatkan, Dialah pemegang kendali atas segala sesuatu. Dia pemegang kendali atas alam semesta. Tentu tidak luput dari persoalan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dia pun mengendalikan seluruh hidup kita. Dia pengendali nafas kita. Dia pengendali setiap detak jantung hidup kita. Setiap bergeraknya nadi dalam diri kita. Tuhan pengendalinya. Jadi, ratapan kita, keluhan kita, rintihan kita pun, tangan Tuhan tetap pengendali segala sesuatunya. Jadi, bagi siapa saja di antara kita yang seringkali menyanyikan lagu, "Sok kapan aku orang ngerti, enteng sengsara ning urepku." Nggak ada yang tahu betul sok kapan aku orang ngerti. Tapi Tuhan tahu kapan habisnya derita kita, sengsara kita. Hanya Tuhan yang tahu. Selamat berjuang menghadapi derita demi derita bersama dengan Tuhan. Percayalah bersama dengan Tuhan, derita, ratapan, rintihan akan diubahkan menjadi sorak haleluya, menjadi sorak pujian bagi nama Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur, bukan pada waktu kami tertawa. Ajar kami untuk mengucap syukur, bukan waktu kami sehat saja. Ajar kami mengucap syukur, bukan hanya pada waktu kami dikerumuni oleh banyak orang yang mengasihi kami, tetapi ajar kami selalu mengucap syukur ketika keadaan, peristiwa yang kami hadapi tidak seperti yang kami harapkan. Mungkin ada di antara kami yang merintih karena kesakitan secara fisik, merintih oleh karena tekanan ekonomi, atau dalam keadaan duka nestapa. Ada pergumulan penderitaan yang kami tidak tahu. Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur, memandang Tuhan saja. Mohon belas kasihan Tuhan untuk menyentuh setiap hidup kami. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami, biarlah belas kasihan-Mu menyentuh setiap kami. Terima kasih Tuhan,
kuatkanlah setiap yang lemah, hiburkanlah bagi setiap yang susah. Tuhan memberi pengharapan baru bagi setiap yang putus asa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berseru dan kami